saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya utusan presiden pun ikut menitip, nama Raffi Ahmad muncul dalam pusaran korupsi Bea Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Farid Ahmad, muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, menyebut keterlibatan nama Raffi berkaitan dengan kunjungannya ke kantor Blue Air Cargo di Amerika Serikat, di mana ia disebut menitipkan sejumlah barang elektronik untuk dikirim ke Indonesia. Nama artis sekaligus pejabat negara tersebut mencuat dalam persidangan pada tanggal 5 Juni tahun 2026. Kasus ini sendiri merupakan perkara suap besar yang menjerat petinggi Blue Air Cargo, dengan dakwaan pemberian suap sebesar 61 miliar rupiah, fasilitas hiburan 1,4 miliar rupiah, jam tangan mewah, hingga sebuah mobil kepada pejabat Bea Cukai, dengan tujuan agar barang impor milik perusahaan tersebut lebih cepat lolos dari proses pengawasan. Meski nama Raffi telah disebut, KPK menyatakan belum mengembangkan lebih lanjut keterkaitannya dalam penyidikan kasus Bea Cukai tersebut. Yuk sekarang kita bernostalgia kembali sebelum Prabowo menjadi presiden dan tweet-tweet yang sangat mengharukan para up the inside again. This time it looks like he's got it done. The Give it time for Asato as he go at 9, 10 and now 11. Berjuang keras di negeri makyar, Veda Ega Pratama hadapi balapan terberat di Moto3 Hungaria 2026. Veda Ega Pratama menghadapi debutnya di Moto3 Hungaria dengan penuh rintangan di sirkuit Balaton Park, Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Ia harus start dari posisi ke-9 setelah dijatuhi sanksi long lap penalti, hukuman yang diberikan karena Veda dianggap melambat dan mengganggu pembalap Code Motorsport, Ruce Mudeli, saat sesi kualifikasi Q2 pada Sabtu sebelumnya. Meski terbebani hukuman, Veda justru membuat start yang luar biasa, begitu lampu padam, ia langsung menyodok ke posisi ke-6 usai tikungan 1. Namun sirkuit Balaton Park, yang baru dibuka pada 2023 dengan panjang 4,08 km dan minim trek lurus, menambah tantangan tersendiri bagi pembalap 17 tahun tersebut. Drama besar datang di lap ketiga saat Veda harus menjalani long lap penalti, yang membuatnya terlempar jauh ke posisi ke-17. Ia tidak menyerah, memasuki putaran ke-7, Veda berhasil naik kembali ke posisi 15 dan terus berjuang keras demi poin klasemen. Namun insiden 3 pembalap pada lap terakhir, melibatkan David Munoz, Brian Uriarte, dan Valentin Perone yang semua gagal finish, memberikan sedikit berkah bagi Veda, yang akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-15 dengan meraih 1 poin tambahan. Meski hasil ini jauh dari ekspektasi, Veda masih mampu mempertahankan posisi di 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 72 poin. Juara balapan diraih Maximo Cuiles, disusul David Almansa dan Alvaro Charpe di podium. Iran kembali hantam Israel dengan rudal, gencatan senjata rapuh terancam runtuh. Iran meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026 sebagai balasan atas serangan Israel di Beirut sebelumnya, menandai serangan rudal langsung pertama sejak gencatan senjata berlaku pada tanggal 8 April lalu, menegaskan bahwa gencatan senjata bersifat kondisional dan hanya berlaku jika semua pihak menghentikan operasi militernya. Operasi malam ini adalah peringatan, dan jika agresi terus diulang, respons kami akan lebih luas, demikian isi pernyataan tersebut. Pihak Israel melaporkan 3 gelombang rudal Iran menyasar wilayahnya, dengan suara ledakan terdengar di Israel Tengah saat sistem pertahanan udara berupaya mencegat serangan yang datang. Iran menutup wilayah udara bagian baratnya sebagai antisipasi kemungkinan serangan balasan dari Israel. Ketegangan ini dinilai sebagai eskalasi paling serius sejak gencatan senjata dimulai 2 bulan lalu dan berpotensi kembali menyeret kawasan Timur Tengah ke jurang perang. Garuda Muda taklukkan Vietnam 2-1, Timnas U19 juara grup dan melangkah ke semifinal AFF 2026. Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Vietnam dalam laga grup A Piala AFF U19 2026 yang berlangsung pada Minggu malam di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laga berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal, di mana skuad asuhan Nova Arianto langsung mengambil inisiatif menekan pertahanan Vietnam. Dominasi Garuda Muda membuahkan hasil pada menit ke-22, saat Reno Salampesi berhasil mengontrol bola,
mengecoh pemain bertahan Vietnam, lalu melepaskan tendangan kaki kanan yang tidak mampu dijangkau sang kiper. Namun perlawanan Vietnam tidak berhenti di situ. Pada menit ke-73, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan keras Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan situasi tendangan sudut, membuat skor menjadi imbang 1-1. Di saat para supporter mulai menahan napas, keajaiban datang di penghujung pertandingan. Penalti diberikan setelah Theodore Evan Liming dilanggar di kotak 16, dan Evandra Florasta tampil tenang dengan menempatkan bola ke sisi kanan gawang, mengecoh kiper Vietnam untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Kemenangan ini mengantarkan skuad Garuda Muda mengemas poin sempurna 9 angka dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A, sementara Vietnam tertahan di peringkat kedua dengan 6 poin. Sebagai juara grup A, Indonesia kini menunggu hasil dari grup lain untuk mengetahui lawan di babak semifinal yang dijadwalkan pada Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2026.